Posisikan kedua paha direnggangkan, begitupun kedua kaki. Posisi ujung jari-jari keduanya diarahkan ke kiblat dan kedua telapak kaki ditancapkan dan diluruskan. Dalil dan keterangan ketika sujud kedua paha direnggangkan, begitupun dengan kedua kaki dan posisi ujung jari-jari keduanya diarahkan ke kiblat. Dalil 1, wa idza sajada farraha baina fakhidhaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidhaihi. Sunan Abu Dawud nomor 627. Apabila beliau sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya tanpa memikul beban perutnya. Dalil 2, summa i'tadala qa'iman tsumma sujud fa'tadil sajidan. Sunan At-Tirmidzi nomor 278. Kemudian tegak luruslah dalam keadaan berdiri, lalu sujud dan luruskan sujudnya. Dalil 3, kesaksian Abdurrahman, seorang tabi'in yang salat di belakang 80 sahabat. An Uyainah bin Abdurrahman qala kuntu ma'a abi fil masjid fara'a rajulan safan baina qadamayhi faqala alzaqa ihdahuma bil ukhra laqad ra'aytu fi hadzal masjidi 18 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu ahadan minhum fa'ala hadza qattun. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 109. Dari Uyainah bin Abdurrahman, ia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid. Ia melihat seorang lelaki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, orang itu menempelkan kedua kakinya. Sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi SAW sholat di masjid ini selama 18 tahun dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini. Dalil 4, faqala Abu Humaydis Sa'idiyyu ana kuntu ahfadhakum li sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarisin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Sahih Bukhari nomor 785. Maka berkatalah Abu Hamid As-Sa'idi, aku adalah orang yang paling hafal dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau badannya. Dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Dalil 5, faqadtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani. Sahih Muslim nomor 751. Saya kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam di tempat tidur. Lalu saya pun mencarinya dengan meraih-raih tanganku karena gelap, hingga tanganku menyentuh telapak kakinya, sedangkan ia dalam sujud, kedua kakinya tersebut ditegakkan. Dalil 1, kalimat apabila beliau sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya tanpa memikul beban perutnya, menunjukkan bahwa renggangnya perut dan paha. Dalil 2, kalimat kemudian tegak luruslah dalam keadaan berdiri, lalu sujud dan luruskan sujudnya, menunjukkan adanya kelurusan dalam sujud termasuk kedua kaki. Dalil 3, kalimat ia melihat seorang laki-laki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, orang itu menempelkan kedua kakinya. Sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi SAW sholat di masjid ini selama 18 tahun, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini. Menunjukkan bahwa merapatkan kaki ketika qiyam adalah sesuatu yang tidak memiliki contoh dari Rasulullah SAW. Hal ini berlaku ketika sujud sesuai dalil nomor 2. Dalil 4, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, menunjukkan jari jemari kaki mesti diarahkan ke kiblat. Dalil 5, kalimat sedangkan ia dalam sujud, kedua kakinya tersebut ditegakkan, menunjukkan kedua kaki tegak lurus ke atas. Kesimpulan dalil, ketika sujud, antara perut dan paha, kaki kanan dan kiri renggang, yang berarti tidak rapat. Hal ini berlaku ketika berdiri dan sujud. Dan untuk jari jemari kaki dihadapkan ke kiblat dan diluruskan. Kedua paha direnggangkan, begitupun kedua kaki, posisi ujung jari-jari keduanya diarahkan ke kiblat, dan kedua telapak kaki ditancapkan dan luruskan. Adalah renggangnya antara perut dan paha, serta kaki kanan dan kiri. Kemudian luruskan paha dan ujung kaki, sementara untuk jari jemari kaki dihadapkan ke kiblat dan tumitnya lurus ke atas.